Masih dalam program Desaku Maju, dilaksanakan kerjasama lembaga keuangan daerah dengan beberapa desa di Provinsi Lampung untuk mendampingi pengelolaan keuangan desa mereka, baik koperasi maupun usaha lainnya. Mengingat keterbatasan APBD, Gubernur mendorong perbankan untuk menyediakan skema pinjaman Alsintan bagi petani, kelompok usaha tani, BUMDes, koperasi, dan pengusaha muda di desa. Beberapa pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilibatkan dalam program ini. Berikut beberapa penjelasan dari para pejabat terkait Gubernur Lampung. Bagaimana kami khususnya industri jasa keuangan bisa hadir bersama-sama pemerintah daerah mendukung program Pak Gubernur melalui program pembangunan ekonomi keuangan inklusif yang ada di desa. Hari ini juga Pak Gubernur kami menyampaikan bahwa pada kesempatan ini kita juga telah melakukan suatu sinergi dan kolaborasi program antara Otoritas Jasa Keuangan pemerintah daerah yang dikemas dengan nama Desa Perkasa. Desa Perkasa itu adalah desa perekonomian kuat masyarakat sejahtera. Desa Perkasa ini merupakan salah satu bentuk penafsiran kami industri jasa keuangan khususnya dalam memaknai program Desaku Maju yang ada di Provinsi Lampung, Bapak Ibu sekalian. Di dalam Desa Perkasa ini secara prinsip adalah inisiatif pengembangan desa keuangan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan keuangan bagi masyarakat desa, tetapi juga mendukung, mendampingi masyarakat desa agar bisa mampu mandiri dalam mewujudkan ekonomi yang ada di desanya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di desanya. Semoga kita semua dapat selamat di kiamah nanti. Pak Gubernur Lampung yang kami hormati, pemilihan lokus Desa Wonorbeta untuk launching kegiatan Desaku Maju bukan hanya sekedar seremonial belaka. Tapi kalau kita melihat profil Wonomerto Pak Gubernur adalah tepat manakala pemerintah Desa Lampung memberikan apresiasi kepada Desa Wonomerto di Kabupaten Lampung Utara. Wonomerto adalah profil desa yang memiliki karakter seperti seorang pekerja keras. Pamongnya kreatif, aktif, masyarakatnya juga demikian Pak Gubernur. Jadi adalah tepat manakala nanti Pak Gubernur hari ini melaksanakan di akhir kunjungan kita yang ketiga di Desa Wonomerto. Dan masih banyak kembali Pak Gubernur desa-desa Lampung Utara yang memiliki potensi sama seperti Desa Wonomerto nanti. Oleh karena itu Pak Gubernur dari 232 desa yang ada di Lampung Utara pada saat nanti adalah bagian kami pemerintah Lampung Utara untuk melakukan pembinaan sehingga ke depan desa-desa Lampung Utara maju seperti desa-desa yang lain. Pak Gubernur yang kami hormati, kalau bicara Lampung Utara kita bicara masa lalu. Lampung Utara pernah besar sekali. Lampung Utara pernah memiliki luas besar, penduduk besar, potensi besar sampai dengan tahun 92. Kemudian untuk wilayah Lampung Utara, produksi komoditas tanaman pangan masih didominasi oleh ubi kayu dengan total produksi sampai dengan tahun 2024 sejumlah 1.022.000 ton umbi basah dengan luas tanam seluas 40.000 hektar Pak Gubernur. Kemudian dari masing-masing 1 hektar produktivitas masih mencapai angka 27,45 ton. Kemudian tanaman jagung total produksi pada tahun tempat mencapai 192.570 ton dengan luas tanam 31.910 hektar. Selanjutnya dengan masing-masing luasan per hektar masih menghasilkan 6,9 ton jagung. Bagaimana pertumbuhan ekonomi ini harus tumbuh di desa. Bapak Ibu sekalian, selama ini seluruh Provinsi Lampung di desa-desanya hampir sedikit sekali bisa melakukan hilirisasi komoditas-komoditasnya. Ini terlihat ketika program Pak Prabowo kemarin bagaimana
menetapkan harga gabah 6.500 dan harga gabah jagung 5.500. Kami melihat banyak sekali kekurangan dryer. Kami melihat banyak sekali kekurangan alsintan, sehingga program ini tidak bisa memberikan manfaat yang maksimal apabila tidak didukung oleh dryer dan alsintan. Maka pemerintah Provinsi Lampung melakukan intervensi dengan memberikan dryer dan juga Bapak Ibu sekalian, ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita mulai dari desa. Bapak Ibu sekalian, selama ini Provinsi Lampung, Bapak Ibu sekalian, tumbuh dengan tinggi, hampir 5% lebih setiap tahun. Tapi kita lihat di desa-desa tidak ada pertumbuhan. Jalan-jalan masih jelek, benar nggak? Anak sekolah masih susah, benar nggak? Beli sembako masih susah, benar nggak? Ini semua Bapak Ibu sekalian terjadi di sebuah desa. Kenapa? Karena ekonominya tidak tumbuh. Maka kami percaya ketika kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa, ketika kita memperbaiki infrastruktur di desa, maka ekonomi di desa akan bagus. Ibu-ibu pertama bisa menyekolahkan anak, ibu-ibu bisa menguliahkan anak, bapak-bapak juga bisa membuat usaha-usaha industri-industri yang lainnya dan lain-lain. Dari Tim Liputan Mitra TV melaporkan.